Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi BUMN Branding and Marketing Award 2023. Hari ini Rabu 8 November 2023. Saya Epi Herawati dari BUMN Track selaku moderator pada kegiatan pagi ini. BUMN Track didukung oleh DEM ID dan Wir Group kembali menyelenggarakan BUMN Branding dan Marketing Award 2023. Tahun ini, penyelenggaraan BBMA masuk tahun ke-11 dan mengangkat tema Elevating Human Lives Brand Evolution in the Industry 5.0 Era. Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan pagi ini adalah pertama, opening speech dari Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track yang sudah hadir pada pagi ini. Kemudian dilanjutkan paparan panduan penilaian oleh Bapak Mas Sulistyo. Beliau adalah Creative Design Director dari DMID. Dan di penghujung acara nanti, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track untuk memberikan opening speech kepada peserta. Kepada Pak Samsudin Hadi Sutarto kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui virtual Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semua tidak lain adalah berkat rahmat dan hidayahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan terima kasih. Sini ada Bu Almira dan Pak Tio ya kan. Dan ada Bu Giska ya yang hadir dari DMID Wir Group. Kami terima kasih ya selama ini sudah didukung full oleh DMID dan Wir di dalam pelaksanaan BUMN Branding Marketing Award. Ini sudah tahun ke-11 ya, tahun 2023 ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga di sini hadir di Zoom ini ada 71 ya peserta dari BUMN, ada dari PTPN, BRI Insurance, Jamsar, kemudian banyak ya dari yang lainnya, dari PPA, kemudian dari Rekin, Wika, Jasa Tirta, Taspen, Jeep, kemudian Inti, KAI, Perum Jasa Tirta, Petrokimia luar biasa itu banyak. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih berkat hadir. Untuk tahun ke-11 ini kami BUMN Track bersama dengan DMID Wir Group mengangkat tema Elevating Human Lives Brand Evolution Industry 5.0 Era. Nah, tema ini dipilih ya untuk mencerminkan pentingnya peran BUMN dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era industri 5.0. Di era industri 5.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat, termasuk tadi di bidang kecerdasan buatan, AI, IoT, dan VR ya. Perkembangan ini membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam bisnis pemasaran. Jadi di dalam era industri 5.0 ini, brand tidak lagi hanya sekedar identitas atau logo. Jadi brand harus mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan, baik yang segi fungsional maupun emosional. Brand juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Di dalam tema ini sangat relevan dengan kondisi di BUMN yang harus terus berinovasi
dan meningkatkan kualitas branding dan marketing agar dapat memberikan solusi yang nyata bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk eh, pedoman dari penilaian penghargaan BBMA 2023 tahun ke-11 ini, ya kan, eh, ada hal yang dengan tema ini tadi nanti akan dijelaskan oleh DMID, ya, Wir, mengenai kenapa kita mengangkat tema di era ini. Saya kira juga dari Bapak Ibu, ya, BUMN, anak perusahaan BUMN, baik yang sudah TBK maupun anak perusahaan BUMN yang TBK, gitu. Selain tadi dari sisi perusahaan, kami juga ingin mengapresiasi kepada CMO, ya, direktur marketing, direktur komersial, direktur operasional, atau juga kadang-kadang langsung disampaikan oleh direktur utama. Dan harapan kami di ajang BUMN Branding ke-11 ini banyak hal-hal yang baru yang Bapak Ibu akan sampaikan dalam bentuk presentasi, ya, dan juga bisa dalam bentuk video. Mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan BUMN Branding Marketing Award tahun ke 2023 tahun 11 ini bisa dilaksanakan pada rencananya pada tanggal 13 Desember 2023. Rory. Ada bunyi, ya. Bisa di unmute dulu. Sekian mungkin beberapa yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa ikut dalam event tahun 2003 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsudin Hadi Sutarto telah memberikan opening speech pada para peserta. Dan selanjutnya, ini adalah inti dari kegiatan sosialisasi pada pagi ini. Kami persilakan kepada Bapak Mas Sulistyo selaku Creative Design Director di Halo, selamat pagi. Apa suara terdengar jelas? Terdengar, Mas. Oh, baik. Terdengar, Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya dari panitia dan juga BWM Track, dan terima kasih atas sambutannya dari Pak Toto. Selamat pagi semuanya, para peserta BUMN Branding and Marketing Awards 2023 yang ke-11. Izinkan saya dari DMD atau WIR selaku supported dari acara Brand Award ini untuk menyampaikan penjelasan tentang tema besar yang kita angkat di award yang ke-11 ini atau di tahun 2023 ini. Kita mengusung tema besar yaitu Elevating Human Lives, Brand Evolution in the Industry 5.0 Era. Nah, adapun apa yang kita ingin sampaikan dengan tema besar ini, kita akan memberikan sedikit paparan maksud dan tujuan kita, objektif kita, dan juga nanti ada bobot nilai yang juga kita nilaikan dari tema besar ini. Untuk itu kita akan jelaskan satu persatu. Untuk tema besar tersebut ini kita memiliki headline ataupun tema besar ini memiliki tujuan. Next, seperti yang kita ketahui di era revolusi industri 5.0 atau 5.0 ini lebih mengacu pada kolaborasi antara teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, ada machine learning atau juga machine learning dengan artificial intelligence digabungkan, dan juga teknologi robot. Dan keahlian manusia untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Nah, di dalam era ini kita mencoba menitik beratkan bagaimana inovasi mengarah pada perkembangan dunia bisnis yang lebih berorientasi pada manusia atau kita sebut dengan human centered. Nah, kita itu mengangkat tentang tema human yang kita angkat itu di mana brand-brand lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Nah, hal ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan BUMN untuk mendemonstrasikan
komitmennya terhadap keberlanjutan dan dampak sosial positif dalam masyarakat. Sehingga brand menjadi lebih mudah diakses dan lebih relevan bagi masyarakat serta konsumennya. Ini juga melibatkan penggunaan strategi inovatif, teknologi, dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam membangun merek dan mengelola citra perusahaan BUMN. Nah, objektif yang kita ingin nilai itu kita ingin mengukur daya saing para pelaku branding dan marketing untuk bertukar ide, pemikiran, serta pengalaman yang menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya. Kedua, kita ingin melihat dan mengukur kesiapan perusahaan BUMN dalam mensiasati perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi peradaban dan gaya hidup customer atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan yang ketiga, objektif yang ingin kita dapatkan adalah dampak positif dari inovasi teknologi yang dilakukan terhadap posisi brand dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dari objektif ini mungkin agak sedikit belum begitu straightforward, maka kita akan berikan contoh-contoh seperti apa. Untuk contoh-contoh ini kita mengambil dari perusahaan private atau private sector atau perusahaan swasta untuk menjaga netralitas dari BUMN sendiri gitu. Contoh kita mengambil Genius. Di situ kita melihat adanya tantangan dalam industri perbankan yang kompetitif di Indonesia. Genius perlu menghadapi persaingan dari bank konvensional dan platform perbankan digital lainnya. Dan mereka harus membangun citra merek yang kuat dan mendapatkan diri dengan konsumen. Nah, strategi dan solusinya itu adalah mereka melakukan inovasi dalam era industri 5.0 itu dengan mengintegrasikan teknologi face recognition, QRIS di dalam super apps Genius, sehingga konsumen dapat melakukan segala transaksi finansial secara nyaman dan aman. Nah, komunikasi brand juga dikemukakan oleh Genius ini yang aktif dalam berkampanye pemasaran dan program-program kreatif untuk membangun komunitas pengguna dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan resultnya atau hasilnya, keberhasilan ini membantu Bank BTPN atau Genius di dalamnya memperkuat citra mereknya sebagai bank berinovasi dan ramah teknologi. Ini salah satu contoh satu case yang kita angkat. Ada contoh case kedua yang kita juga angkat, yaitu Tokopedia di dalamnya. Di mana tantangan Tokopedia ini adalah utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan dan visibilitas di tengah persaingan yang ketat, menjaga trust atau kepercayaan konsumen, dan mendekatkan merek dengan masyarakat. Nah, strategi dan solusi dari Tokopedia sendiri dalam inovasi era industri 5.0 ini, mereka menambahkan inovasi teknologi dalam pengalaman atau experience pengguna yang lebih baik untuk membuat platform mereka lebih ramah pengguna dan mudah diakses. Dan tentunya komunikasi dari PT Tokopedia atau Tokopedia sendiri melakukan serangkaian kampanye pemasaran dan iklan untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas pangsa pasar mereka. Hasilnya, PT Tokopedia berhasil meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka sendiri dan menjadi salah satu leader dalam industri e-commerce di Indonesia. Dan itu dari dalam negeri. Kita juga mengambil contoh dari luar negeri dan pihaknya private atau swasta. Kita melihat seperti Xiaomi mendapatkan tantangan seperti Xiaomi beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, terutama di pasar smartphone gitu. Dan mereka terus menghadapi persaingan ketat dari para pemain seperti Samsung, Apple, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Nah, strategi dan solusi mereka dalam mengembangkan inovasi di era industri 5.0 ini, Xiaomi membuat suatu super apps yang mengintegrasikan dengan produk mereka, seperti TV, laptop, peralatan rumah yang smart atau smart home user, sehingga konsumer dapat mengoperasikan alat tersebut secara remote. Gitu. Dan komunikasi brand mereka sendiri menjalankan kampanye pemasaran yang kuat, seringkali dengan fokus pada komunitas pengguna mereka. Dan hasil yang didapatkan, Xiaomi itu membangun bisnis pengguna. Silakan, Mas. Pak Tio, suaranya ke mute. Sorry, tadi ada yang ini ya, hostnya lagi mute ya. Oke. Sampai mana terakhir tadi yang terdengar sebelum mute? Sampai di hasil Xiaomi telah berhasil Oke. membawa. Hasilnya itu adalah Xiaomi telah berhasil membangun bisnis pengguna yang besar, di mana di seluruh dunia itu menjadi salah satu merek ponsel cerdas yang terkemuka di beberapa pasar di belahan dunia ini.
Nah, 3 contoh ini kita dapatkan itu dari sisi pendekatan yang lebih retail. Tentunya kita tahu BUMN tidak semuanya bergerak di bidang retail. Ada juga yang bergerak dalam bidang B2B atau business to business. Nah, di sini kita mengambil contoh seperti Mars, di mana Mars ini sebuah perusahaan yang bergerak dalam antara corporate dan corporate. Mereka menghadapi tantangan, menghadapi tekanan persaingan yang ketat, biaya operasional yang tinggi, dan tantangan dalam mengelola jaringan logistik global mereka yang kompleks. Di antaranya strategi dan solusinya adalah Marsline menerapkan beberapa inisiatif efisiensi, termasuk efisiensi bahan bakar, penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan visibilitas dan manajemen logistik kontainer. Mereka juga mengadopsi strategi manajemen atau chain command pasokan yang terintegrasi dengan meningkatkan efisiensi operasional. Dan Marsline sendiri mengembangkan sistem manajemen kontainer jarak jauh atau RCM, Remote Control Management, yang memungkinkan untuk memantau kondisi dan lokasi kontainer secara real time. Nah, ini juga kita bisa angkat dari sisi di era industri 5.0-nya sendiri. Dan hasilnya, strategi efisiensi dan penggunaan teknologi yang canggih ini membantu Marsline mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja operasional. Serta LCM sendiri memberikan visibilitas dan kontrol yang lebih baik terhadap kontainer, meningkatkan efisiensi, pengiriman, dan manajemen logistik. Dan tentunya ini berpengaruh dalam pengembangan brand mereka sendiri di antara corporate to corporate-nya. Nah, peserta awarding tahun ini adalah tentunya BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan BUMN terbuka atau TBK. Next, Dewan Juri Ketua akan di-lead oleh Bapak Daniel Surya sebagai co-founder dan executive chairman dari Will Group. Dan para Dewan Juri ini terdiri dari beberapa anggota, di mana salah satunya kita salah sebutkan Dr. Andito Juwono sebagai Chief Strategy Consultant RB, ada Prof. Budi Haryono, Guru Besar dari Ukrida, ada Dr. Agus Nurudin dari Associate Director BUMN Trust Consulting, ada Pak Final Pranyatna, CEO multinational company Adama, ada Almira Sinantia dari Brand Engagement dan Metaverse Strategy Director dari WIR, ada Anastasia Grace, Managing Director dari DMID, saya sendiri akan selaku sebagai juri juga dari Creative Director DMID, ada Firmansyah Usman sebagai Desain Director DMID. Ada juga Pak Tommy Yunus sebagai co-founder Cakap, ada Sultan Banuara sebagai Director Brand Finance Indonesia atau BFI, Dr. Heri Margono, akademisi praktisi branding juga perikanan, ada Pak Ahmad Kurnia, Chairman dari BUMN Track, ada Pak Ahmad Husaini, Chief Editor dari BUMN Track, Pak Sutarto sebagai CEO BUMN Track, dan Sarah Ramadina sebagai brand consultant dari DMID. Ini anggota Dewan Juri yang akan hadir dan menjuri para peserta. Next, aspek penilaian. Ini adalah beberapa aspek yang akan kita nilai dalam penjurian kali ini. Di antaranya, secara overview, nanti kita akan bedah secara detail. Nomor 1 adalah BUMN Branding Award, di mana di BUMN Branding Award sendiri kategorinya itu adalah brand strategi, brand identity, brand communication dan activation, dan juga digital branding. Kedua, BUMN Marketing Award, di mana kita menilai dari kreatif dan communication serta implementasinya. Teknologi enhancement juga menjadi salah satu bagian kita nilai di Marketing Award. Yang ketiga adalah Global Branding dan Marketing Award, di mana Global Branding marketing strateginya seperti apa, terus international recognition-nya bagaimana. Dan yang keempat adalah kita penilaian yang sesuai dengan tema di tahun ini, yaitu Elevating Human Lives, Brand Evolution in the Industry 5.0, di mana di sini kita akan melakukan penilaian berdasarkan tema yang akan diangkat tahun ini, di mana brand-brand dari BUMN ini mengadaptasi sesuai dengan tema, di mana brand sensitivity to stay relevant di industri 5.0 era, impact dari inovasi terhadap elevating human lives itu seperti apa dari sisi human-nya. Dan yang kelima, kategori The Best CMO BUMN Branding dan Marketing Awards. Di situ kita akan melihat yang untuk CMO-nya, di mana kita akan memilih kreatif marketingnya dari CMO, plan leadership dan teamwork, personal communication-nya juga akan kita nilai, dan juga corporate marketing performance-nya. Itu nanti kita juga akan nilai di section yang kelima. Nah, untuk membedah lebih detail lagi per kategori, ini adalah pembobotan atau masing-masing kategori yang akan kita nilai. Yang pertama adalah kategori branding. Metode penilaian branding ini ada 4 tadi, ada brand strategi, brand identity, brand communication dan activation, dan juga digital branding. Di mana di brand strategi itu kita akan menilai brand yang memiliki brand essence, brand positioning, dan juga brand personality yang dapat
menjadi tools atau kendaraan dalam mencapai bisnis objektif serta relevan bagi target market pada masa ini, serta sejalan dengan analisa-analisa lainnya. Nah, bobot pembobotannya itu ada 25%. Di brand identity sendiri, kita akan menilai apakah brand ini memiliki identitas yang baik dari sisi nama, visualisasi, tagline, atau serta tone of voice yang mencerminkan strategi brand tersebut yang ada di atas. Dan konsistensi implementasi brand yang berdampak pada ceritanya persepsi dan reputasi yang diinginkan. Itu kita akan menilai sekitar 25% dari bobot penilaian. Untuk brand communication dan activation-nya sendiri, itu kita akan menilai dari bagaimana brand menerjemahkan strategi brand dalam membentuk komunikasi dan kegiatan aktivasi yang relevan, yang berdampak pada terciptanya persepsi, reputasi, dan experience yang diinginkan. Penggunaan touch point yang secara tepat dan efektif sehingga terciptanya brand yang memorable dan mendukung terjalinnya ikatan emosional antara brand dengan target audience-nya. Itu juga 25% untuk pembobotan nilainya. Dan yang terakhir, digital branding adalah pemanfaatan kanal digital dalam bentuk apapun untuk meningkatkan awareness dan engagement pada brand. Itu akan menjadi bobot 25%. Nah, untuk kategori yang kedua atau marketing award, itu kita ada penilaian tentang creative communication dan implementation serta teknologi advancement, di mana poin yang A ini untuk creative communication itu penerjemahan dari strategi brand melalui kampanye yang komunikatif, kreatif, menonjol, serta memorable dan relevan bagi target audience. Penggunaan touchpoint secara tepat, efektif sehingga terciptanya brand yang memorable dan mendukung terjalinnya ikatan emosional antara brand dengan target audience. Di sini pembobotan 50% untuk penilaiannya. Dan untuk teknologi advancement, keberhasilan dalam penggunaan teknologi tersebut dan sesuai dengan tema kita untuk meningkatkan sisi kompetitif brandnya, kita nilai bobot 50%. Dan untuk yang penilaian yang ketiga, dalam kategori Global Branding dan juga Marketing Award di tahun 2023 ini, kita next akan mengambil indikatornya sebagai diantaranya adalah global branding dan marketing strategi dan international recognition. Sorry. Global branding dan marketing strategi pengembangan yang atau pemasaran yang secara global, termasuk keaktifan atau keberhasilan dalam membangun awareness serta reputasi brand di market global. Nah, itu kita akan nilai dengan pembobotan 50%. Dan tentunya international recognition itu penghargaan atau pengakuan dari internasional yang pernah diterima atau achievement yang telah didapai oleh brand dari BUMN tersebut akan kita nilai sebesar 50% pembobotannya. Next, di kategori yang keempat atau yang kategori yang sesuai dengan tema tahun ini adalah Elevating Human Life, Brand Evolution in Industry 5.0 Era, di mana pembobotan ini akan dilihat dari impactful innovation teknologi dan juga brand sensitivity, di mana impactful brand ini tuh kita melihatnya tuh sejauh mana sih teknologi dan digital ekosistem yang brand persiapkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada human atau manusia. Maka kita akan mengusung tema human center. Jadi kita lihat bagaimana brand-brand itu mengkomunikasikan atau menerapkan dari si teknologi ataupun dari sisi produknya itu untuk kemajuan atau kesejahteraan masyarakat. Di sini kita akan melakukan pembobotan 50% di dalamnya. Dan juga brand sensitivity adalah seberapa sensitif brand terhadap kebutuhan market dan perubahan di dalam adaptasi ke industri 4.0. Jadi kita melihat seberapa urgensinya si brand ini untuk men-tackle atau how sensitif si brand ini untuk men-tackle change ataupun perubahan ini dengan secara relevannya itu seperti apa. Nah, pembobotan itu juga mengambil poin 50% dari nilai yang kita nilaikan. Dan yang terakhir tentunya kategori khusus untuk the best CMO untuk di dalam branding dan marketing award ini kita akan mengambil 4 poin ya tadi saya sebutkan. Di antara poin-poin yang kita ambil itu adalah tentang bagaimana CMO ini melakukan creative marketing inisiatif, memiliki inisiatif yang segar dalam pemasaran brand sesuai dengan strategi dan identitas brand. Itu 25% secara pembobotan. Ini melakukan di dalam perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang kuat dan juga menggerakkan organisasi dan memotivasi setiap anggota tim untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemasaran brandnya. Kita ambil 25% pembobotannya juga seperti itu. Dan personal communication di mana
bagaimana CMO itu efektif dalam berkomunikasi, berinteraksi, atau membangun dan menjaga hubungan antar stakeholder baik internal dan eksternal guna meningkatkan performa pembangunan dan pemasaran brand. Itu juga 25% yang akan kita nilai dari pemaparannya. Dan juga yang terakhir, corporate marketing performance. Ya, tentunya semua itu harus kita ukur, ada KPI dan bisa terukur, dan itu kita akan nilai juga bagaimana seorang CMO itu melakukan pembangunan dalam pemasaran brand itu atau sukses dari CMO itu sesuai dengan strategi brand atau bisnis objektif yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan kita akan membobotkan 25% untuk penilaiannya. Itu sistem penilaian dan juga beberapa tema besar yang kita angkat di tahun ini. Dan untuk timeline sendiri, saya akan kembalikan ke BUMN Track untuk menerangkan secara waktu yang akan digunakan untuk penerang itu. Monggo. Baik, terima kasih Pak Tio atas penjelasannya. Dan untuk timeline, silakan kepada Bapak Toto untuk melanjutkan penjelasan di sesi presentasi ini, Pak. Silakan Pak Toto. Ya, baik. Jadi timeline-nya untuk kegiatan BUMN Branding Marketing Award 2023 tahun ke-11 ini, pertama tentang sosialisasi program yang dilaksanakan pada hari ini ya, 8 November 2023. Ya kan? Nah, di dalam sosialisasi program tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio bahwa kita di kategori metode penilaian itu 4 tadi kategori perusahaan ya, dari kategori branding, kategori marketing, kategori global branding marketing, terus kategori yang baru ya, elevating human brand evolution in industry 5.0 era ya. Nah, kemudian di kategori yang satunya yaitu dari pimpinan ya, CMO BUMN dan anak perusahaan BUMN. Tadi sudah disampaikan tentang sosial program. Nah, untuk kali ini sudah tahun ke-11, jadi kami tidak meminta ke Bapak Ibu, karena waktunya biar efisien juga, tidak perlu mengisi kuesioner lagi. Jadi langsung menyiapkan materi presentasinya, gitu. Dan boleh ditampilkan oleh foto dan videonya saat presentasi, gitu. Program-program yang sedang dilakukan. Nah, pengisian form kepesertaan ya bisa juga langsung menyerahkan materi presentasinya pada tanggal 9 sampai 17 November 2023. Nah, nanti proses presentasinya peserta tanggal 20 ya, 21, 22, 23, 24. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah mengisi form dan bisa mengkonfirmasikan kepada direksi ya, bisa di root, bisa tadi direktur marketing, direktur komersial gitu kan, atau direktur operasional yang untuk mempresentasikan ya. Jadwalnya bisa langsung mengkip ya. Kalau sudah mengisi form bisa di tanggal 20 sekitar jam berapa gitu. Nanti kami dari panitia akan coba menyesuaikan. Bisa juga nanti dari kami mengirimkan ke Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bisa mengisi lebih dahulu, bisa ngasih jadwal antara tanggal 20, 21, 22, 23, 24 ya. Mungkin itu ya. Jadi nanti poin-poin yang dipresentasikan itu juga mengikuti dari metode penilaian yang tadi disampaikan oleh Pak Tio gitu kan. Tadi yang 4 dari kategori perusahaan, yang 1 kategori dari pimpinan ya kan, CMO. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pengumuman dan penyerahan award pada tanggal 13 Desember 2023. Nah, memang proses-proses ini selain tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dari arah penjurian juga nanti kami juga ada namanya expert judgment ya, di rapat antara seluruh dewan juri. Di antara tanggal setelah presentasi ya, antara tanggal 25 sampai tanggal 10 ya, sebelum 13 Desember. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, kemudian di dalam kegiatan pada tahun ini seperti tahun lalu ya, kami juga melakukan conference ya. Nah, memang ada satu program yang tidak kami selenggarakan setelah pandemi ini adalah exhibition ya. Dulu kita ada exhibition gitu. Nah, conference ini siapa yang akan tampil
temanya tidak akan jauh dari tema yang sudah kita buat pada tema tahun ini, gitu. Tetapi nanti yang tampil itu para the best CEO ya, CMO, the best CMO yang menang kategori secara overall, gitu. Nanti siapa kira-kira yang akan tampil seperti tahun lalu ya, gitu ya. Kedua atau tiga yang kami minta untuk berbagi sharing dengan para BUMN lainnya. Dan kami nanti juga didampingin oleh maaf sebelumnya bukan pengamat ya, mungkin sebelumnya bukan pengamat tapi profesional lah ya, mungkin dari tahun lalu kan dari nah CEO-nya yang tampil kemudian didampingin oleh profesional dari marketing dan branding ya. Lanjut. Nah tadi exhibitionnya kita masih belum bisa dilakukan pada tahun ini juga. Temanya tadi Elevating Human Lives Brand Evolution in Industry 5.0 Era. Nah, dilakukan pada tanggal Rabu 13 Desember 2003 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta. Biasanya dari pagi sampai siang acaranya kita. Gitu. Lanjut. Nah, para pesertanya di acara conference ini ada BUMN, BUMN ya. Para peserta di UDING ini juga kita mengundang ada pihak swasta, ada profesional dan praktisi lembaga pemerintah, ada akademisi pakar branding, ada juga mahasiswa pakar sarjana. Kita coba mengundang antara 400 sampai 500 orang ya. Lanjut. Sekira ini tempatnya ya, ballroom ya. Mungkin itu yang bisa tambahannya. Evi, saya kembalikan lagi. Monggo. Baik. Baik, Bapak, terima kasih Ya, atas penjelasannya terkait timeline dan pelaksanaan. Eh, Setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab kepada peserta. Kami persilahkan jika masih ada hal-hal yang ingin diperdalam atau dikonfirmasi. Di sini akan menjawab sebagai narasumber ada Bapak Tio dari DMID, juga ada Bapak Toto dari BUMN Track. Kepada peserta kami persilahkan, boleh bertanya langsung ataupun raise hand juga boleh, nanti kami bacakan. Bertanya dan raise hand. Oke, silakan. Dari Selin, silakan Mbak. Ya, halo Mbak Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mbak yang terkait dengan penjurian, itu kan tadi saya lihat ada sejumlah juri dari beberapa organisasi ya. Nanti ketika proses presentasi sendiri itu akan dilakukan oleh siapa dan maksudnya dari jurinya? Itu yang pertama, dan yang akan melakukan presentasi dari talinnya itu adalah apakah ada minimal dalam hal ini contoh kalau CMO, kalau untuk kategori CMO mungkin memang CMO yang nanti akan presentasi, cuman di kategori yang lain apakah ada minimal level yang harus presentasi ketika proses penjurian tersebut. Seperti itu Mbak Evi dari kami. Terima kasih. Baik, Mbak Melani, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih juga Mbak, kami apresiasi Telin setiap tahun ya Mbak ya, mengikuti BBMA. Terima kasih Mbak. Mungkin Pak Toto bisa memberikan jawaban. Langsung aja ya. Silakan Ya, Pak. langsung aja ya. Ya, terima kasih Bu Melani ya. Jadi untuk presentasi ini bisa sekalian aja berdua gitu. Jadi nanti dijelaskan secara garis besar keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Telin ya dari sisi branding marketing. Karena setiap tahun kan selalu mengikuti ini Telin ini, saya kira sudah paham kan. Tapi untuk penjelasan tadi ada beberapa kriteria kategori yang disampaikan oleh Pak Tio ya dari CMO ya kan. Nah, itu otomatis harus CMO-nya sendiri yang menyampaikan gitu ya. Bisa semuanya CMO menyampaikan materi dari sisi perusahaannya ya, dari branding, marketing itu kan global dan sebagainya, atau bisa didampingin oleh rekannya gitu yang ikut mempresentasikan. Tapi untuk CMO-nya harus CMO-nya ya tentang kreatif marketing inisiatifnya, leadership gitu. Nah, bisa sekaligus keduanya dilakukan oleh CMO-nya. Bisa juga CEO.
Jadi kalau detailin kan selalu CMO ya, tidak pernah di root gitu. Tapi di beberapa BUMN ada yang ya CMO-nya ya CEO-nya gitu. Ya silakan gitu, bisa tampil. Itu Bu Melani bisa terjawab. Baik, Pak. Oh ya, sampaikan juga untuk waktunya. Biasanya kita kan 45 menit ya. Jadi nanti 15 eh, 20 menit untuk presentasi ya kan. Bisa sekaligus tadi berdua menyampaikan gitu. Tapi untuk CMO-nya itu harus CMO yang hadir gitu ya. Gitu. Bisa CEO, bisa CMO. Nah, nanti yang 30 menitnya adalah nanti diskusi tanggung jawab dengan Dewan Juri. Oh, jadi yang ekspektasinya tetap si level ya, Pak Toto ya, dan Mbak. Ya, ya, Ya. ya, ya, betul. Metodenya nanti online kan ya presentasinya atau offline? Ya, online. Online. Oke. Terima kasih Mbak Evi, Pak Toto. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya. Mbak Melani, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk peserta lain yang boleh juga untuk mengajukan pertanyaan. Dengan Vicky, Mbak Evi Oh, dari BTN. silakan. Baik, silakan Mas Tiki dari ya. BTN. Terima kasih Mbak Evi. Mungkin ini pertanyaan ke Mas Tio dan juga Pak Toto. Dari penjelasan tadi ada beberapa aspek penilaian untuk kegiatan ini. Nah, apakah aspek penilaian nanti juga otomatis menjadi kategori yang diberikan penghargaannya? Karena kalau kami lihat secara besaran 5, apakah nanti cuma ada 5 wording atau misalnya dari 5 itu ada untuk masing-masing kriteria di bawahnya juga ada wording khusus untuk setiap penilainya. Lalu yang kedua, jika kami ingin ikut beberapa kategori dan juga ingin submit beberapa produk, apakah kami harus menyiapkan masing-masing slide presentasi untuk setiap kategorinya atau cukup satu presentasi secara generik nanti dari tim juri akan menentukan untuk materi yang kami bawakan paling sesuai untuk kategori yang mana atau seperti apa. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vicky. Mungkin Pak Tio akan memberikan jawaban. Monggo, mau Pak Tio dulu atau tunggu sebentar. Silakan. Boleh, Ya. silakan Pak Tio. Nanti mohon dikoreksi ya, Pak Toto, kalau misalnya pengalaman beberapa kali menjuri dari itu. Jadi kalau per kategorinya itu bisa mengikuti lebih dari satu kategori dan apa namanya atau mengikuti spesifik kategori itu kalau tidak saya salah ingat ya Pak Toto seperti itu ya. Jadi kategori bisa entah yang kalau misalnya kita ingin mengikuti dalam nggak ikut tema tahun ini hanya mengikuti kategori 1-2 itu nanti di step di dalam kategori 1 dan 2 saja. Nah, untuk produknya sendiri itu nanti biasanya kan kita melihat secara overall yang mau hendak dinilaikan. Jika itu memang ada 2 produk ataupun 2 service yang ingin dijadikan presentasinya itu sebaiknya menurut hemat saya sih dipisah. Jadi kita bisa lebih spesifik mana yang ingin diikutkan pesertanya. Jadi kalau misalnya ada 2, satunya service, satunya produk itu jangan dijadikan satu. Jadi kita misalnya ini masuk ke kategori ini dengan produk ini masuk ke kategori ini dengan produk ini. Jadi penilaiannya cukup jelas dan bisa fair seperti itu. Karena kemungkinan nanti dari sini nggak cocok untuk kategori ini malah menurunkan nilai seperti itu sih. Mungkin Pak Toto bisa menambahkan kalau misalnya itu dari apa kedua pertanyaan tadi ya Mas ya tentang berapa kategori yang bisa diikuti atau bisa spesifik milih lebih dari satu kategori bisa. Kalau produk itu misalnya ada 2 atau lebih, bisa nggak jadikan satu. Seyogyanya itu diikuti sesuai dengan dari produk ataupun service ataupun perusahaan yang per kategorinya diikutkan. Seperti itu sih. Ya, jadi kalau ditambahkan Pak Tio, jadi untuk yang aspek penilaian ini kan yang dapat bukan perusahaan kan ada kategori, tapi kan di situ ada subkategori ya. Jadi bisa dapat dari brand strateginya, bisa dapat, bisa di brand identity-nya, bisa di brand communication gitu. Nah, kalau di marketing juga begitu, ada creative communication, ada teknologi enhancement-nya gitu kan. Atau di yang apa kategori baru ya, elevating human lives-nya kan gitu. Nah, masing-masing ada itunya. Ya, kayak CMO juga
tadi ada kreatif marketingnya, ada leadership and teamwork gitu. Jadi dari masing-masing subkategori juga dia bisa mendapatkan penghargaan. Dan di satu hal lagi yaitu tadi Fatio sudah sampaikan bahwa mana yang disampaikan itu dalam corporate branding atau product branding gitu kan. Jadi emang dipisah gitu kan. Jadi Ya. nanti segaris besar kan bisa di highlight ya, yang merasa paling itu kompetitif kan, yang paling saya komentar yang akan dilakukan dari BTN kan gitu ya. Apalagi BTN kan sudah spesifik, sudah jelas lah ya, di antara perbankan yang lain ya segmennya udah jelas gitu. Jadi bisa ditampilkan dari produk branding atau corporate branding, atau bisa dari produknya yang corporate marketingnya atau produk marketingnya gitu. Jadi masing-masing bisa dioptimalkan oleh BTN ya. Bisa disampaikan secara keseluruhan, nanti si juri juga akan bisa menilai Pak, Bapak masuk ke kategori itu. Tapi akan lebih baik lagi dari pihak yang mempresentasikan sudah masuk ke metode penilaian yang di aspek penilaian itu kan gitu. Gitu. Kalau sudah dijelaskan akan lebih enak lagi. Tapi kalau disampaikan keseluruhan juga karena ingin masuk ke semuanya, nanti juri juga akan memasukkan ke poin-poin itu apakah ada di kategori-kategori produk, corporate, atau di marketing, branding, atau di global branding and marketing. Saya kira gitu Pak Tio ya tambahannya. Ya, Izin Pak Tio dan Pak Tadi Toto, dari berarti BTN ya. misalnya, Ya. ya, Ya. ya, jadi misalnya kami punya produk A, Ya. kami sampaikan akan submit untuk kategori 1 dan 2. Lalu produk B submit untuk kategori 3 dan 4, seperti itu lebih kurang ya Pak Tio dan Pak Toto ya? iya Sebenarnya sih seperti itu. Bapak dari satu produk itu kan ya Hmm. bisa seperti itu, bisa bahwa produk itu masuk ke global branding and marketing, bisa juga bahwa itu ternyata Oke. dari sisi itu Ya. ada international recognition juga gitu. Jadi Ya. produk atau corporate yang mau disampaikan itu menurut saya nanti juri juga akan bisa menilai Pak, itunya. Dia lebih 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 kuat di kategori apa gitu. Karena juri akan menilai semuanya Pak. Kecuali Oke, baik. Bapak kecuali Pak Fikri ya dari BTN lebih spesifikkan, itu boleh juga gitu untuk lebih. Tapi seringkali kita Bapak menunjuk kategori di global gitu, tapi mereka hanya tidak di global menurut juri gitu. Kalau menurut saya disampaikan saja poin-poin yang lebih menonjol Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Toto Ya. dan Pak Tio. Baik, terima kasih Pak Vicky, sudah cukup penjelasannya ya Pak ya. Eh, Cukup Masih Mbak Evi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vicky atas pertanyaannya. Dan di sini kita juga ada, saya mau menyapa Dr. Agus Nurudin. Beliau adalah Associate Director BUMN Track Consulting. Selamat siang Pak Agus. Epi, Dan beliau ini chairman BUMN Track Academy. oh ya, Pak Chairman Agus. BUMN Track Academy. Iya. Dan ada Ibu Almira Sinantia, Iya. beliau adalah Brand Engagement and Metaverse Strategy Director DMID Weir Group. Selamat siang Ibu Almira. Oh iya, Siang. saya kira Bu Almira highlight kelas sedikit lah. Monggo Bu Almira. Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? Ya, monggo meng-highlight aja dari poin-poin ini, kan ada yang kategori baru segala, mungkin bisa di-highlight sedikit. Iya, sebetulnya secara garis besar sudah tercakup oleh presentasi dan penjelasan dari Pak Tio tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang terpenting adalah kita tidak melupakan bahwa evolusi branding di era 5.0 ini tujuannya itu adalah untuk society, untuk masyarakat, untuk manusia, our clients, our customers, how to make their life easier, lebih nyaman, lebih produktif ya, sehingga mereka bisa terus keep up with the technology tanpa merasa teknologi itu memberatkan, tapi malah easing their personal and professional life. Jadi sebetulnya hal itu yang kami tekankan, bahwa semuanya itu inovasi dan revolusi itu ditujukan untuk the societies at glance gitu. Nah, apabila poin-poin tersebut dapat dijelaskan dengan
sebaik-baiknya. Nah, itu yang akan menjadi one of the top marking points buat kami ketika kami memberikan poin-poin penjurian seperti itu. Itu aja Pak Toto dari saya. Pak Agus, saya tambahkan Pak Agus. Terima kasih Ibu Almira. Pak Agus Nurdin. Pak Agus, silakan. Atau juga bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sudah hadir, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kategori ini sebenarnya Bu Almira ya, semuanya sama ya. Hanya tadi ada pada masa satu kategori saja ya, disesuaikan dengan tema. Ya Bu Almira ya. Betul, Pak. Tapi alangkah baiknya apabila tema ini pun bisa terjahit di poin-poin lain Setiap. juga, Pak, gitu. Iya, karena kan setiap tahun kita di BMA kan ada tema-tema yang memang relevan dengan kondisi tahun itu, gitu. Ya. Seperti tahun lalu kan kita bicara tentang brand immunity, gitu ya, ketahanan terhadap pandemi. Nah, yang sekarang kita berbicara perihal 5.0 tapi melihat dari sisi how it enhance life. Jadi kalau bisa memang tetap ada jahitan di setiap pointers itu, iya. Pun biasanya sih Bapak Ibu ketika presenting juga mungkin tidak perlu terlalu kaku. Oke, ini untuk menjawab poin 1, ini untuk poin 2, poin 3. It can be like a flowing story about your brand gitu, about what your brand has done and plan to do in the future yang memang ada kaitannya dengan industry 5.0 enhancing life. Jadi it doesn't have to be very strict point by point, itu just make it very engaging, make it very emotional. Jadi kita bisa lebih ada engagement, mungkin connections ya dengan your brand kira-kira. Dan mungkin yang nanti dipaparkan sekreatif mungkin ya Bu Almira ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Al. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Di sini masih ada para pemateri atau narasumber. Ada Bapak Tio, Bapak Toto, dan Ibu Al juga mungkin nanti bisa menambahkan. Izin Bu Evi mau bertanya lagi. Ada batasan jumlah slide presentasinya kah? Pak Toto? Ya, biasanya Pak kita Fikri. maksimal 12 lah gitu ya. Biar lebih ini. Dari masing-masing kategori kan. Mungkin Bu boleh Pak Almira untuk bisa ditambahkan. Karena nanti yang banyak dari DMID ya, Bu Almira mungkin bisa mudah merangkum presentasinya. Putus-putus Pak, mohon maaf. Izin Bapak dan Ibu mungkin informasi sebelumnya ini maksimal ada 25 halaman, tapi itu termasuk opening dan closing untuk semua kategori. Demikian Pak. Jadi suaranya agak terputus ya. Oh iya. Mohon izin Bu Almira dari BTS menanyakan. Berapa halaman? The length of the presentations sebetulnya bebas aja Bapak Ibu, tapi normatif apabila dengan waktu presentasi dan tanya jawab sekitar 45 menit, maka better dibuat lebih concise ya, mungkin sekitar 20-25 halaman, not too wordy, pointers, imagery, di mana nanti kan ketika present pointers dan image tersebut bisa speak for itself gitu ya. Jadi tinggal menambahkan dengan verbal presentation saja gitu. Baik. Terima kasih Bu Al penjelasannya. Pak Vicky cukup jelas penjelasan dari ya. Jadi menyesuaikan juga nanti dengan waktu ya, Bapak dan Ibu diulang kembali. Nanti untuk durasi penjurian berlangsung selama 45 menit, 15 menit sesi presentasi, dan 30 menit sesi tanya jawab.
Jadi seperti tadi Ibu Almira sampaikan, mungkin untuk materi presentasi bisa disesuaikan juga dengan waktu yang tersedia. Iya, dan mungkin untuk menambahkan biasanya kan para juri juga akan mereview materi presentasi dulu ya Bu Evi ya Oh, sebelum betul. Ya, sebelum kita engaging to the dipresentasikan. conversations and presentations Betul. betul. Jadi um, dan yang kita review ada banyak peserta ya Bu gitu kan. Jadi Ya, ya. alangkah baiknya apabila materi presentasi juga engaging with that. Makanya tadi saya bilang dengan bullet points and imagery supaya Ya, it's easy for the judges juga untuk go through the presentations. Dan ya. biasanya juri-juri yang mungkin tidak berkesempatan untuk menjuri session perusahaan tertentu gitu, tapi di waktu senggang biasanya mereka juga menilai Betul. dan melihat presentasi-presentasi dari perusahaan lain gitu. Jadi apabila presentasi penuh dengan tulisan dan terlalu panjang, takutnya malah ada yang misreview gitu ya Bu Evi. Betul sekali, Bu Al. Ya. Jadi dengan presentasi yang cukup clear ini materinya, jadi semua juri juga bisa menilai ya, Bu ya. Betul, Walaupun tidak betul. terlihat langsung ketika presentasi melalui Zoom dengan Betul. peserta nanti. Terima kasih, Bu Al. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa memang ini beda dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya kita mengisi kuesioner, tapi kalau kali ini kita langsung mengisi materi yang nanti akan dipresentasikan. Dan untuk peserta juga, undangan untuk mengikuti presentasi akan kami kirimkan setelah peserta mengirimkan formulir kepesertaan. Jadi setelah ada konfirmasi, baru kami bisa memberikan jadwal untuk presentasi dan wawancara. Untuk jadwal penjurian berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 November 2023. Nanti materi yang disampaikan oleh Bapak Tio dan Pak Toto akan kami share ke seluruh peserta. Nanti mungkin dengan Ibu Linda yang akan share materi ya, Ibu Linda ya. Dan Bapak Ibu peserta yang hadir pada Zoom kali ini, kami mohon untuk mengisi link kehadiran yang sudah di-share di kolom chat oleh Ibu Linda. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Sudah cukup jelas, Mbak. Oh, terima kasih. Dari KI Wisata, terima kasih Pak. Di sini sudah ada 101 partisipan. Bapak Tio atau Pak Toto, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau mungkin kita sudah cukup untuk sesi sosialisasi pagi ini? Kalau dari DMD sudah cukup sih, dari paparan tema besar, Ya. bagaimana nanti presentasi, apa kita nilai, dan apa pula poin-poin apa yang kita bisa dan kita bisa ikuti poin bagaimana, makin bisa masuk dengan sesuai dengan tema, makin tinggi juga poinnya seperti itu. Ya, dari DMD sebenarnya cukup sih. Kalau kita Pak Toto mungkin ada sedikit tambahan lagi. Terima kasih Pak Tio. Sudah cukup. Langsung di-share aja itunya, Baik, materinya Pak. di. Ya. Ini nanti setelah ini langsung kita share materi presentasi tadi. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa sudahi Pak sesi pagi ini. Dan sebelum menutup kegiatan pagi ini, Ibu Linda, kita boleh foto bersama dulu, Bu, untuk dokumentasi. Silakan Ibu Linda. Ya, boleh Ibu Evi. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ada 3 sesi ya. Baik. Sesi pertama, slide pertama. Masih banyak yang belum terbuka. Mohon menunggu sedikit. Oke. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir.
1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Evi. Baik, terima kasih Bu Linda atas sesi foto keluarganya. Baik, dengan demikian berakhir sesi sosialisasi BUMN Branding and Marketing Award 2023 pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya dalam sesi sosialisasi ini. Dan kami tunggu materi presentasinya dan akan segera kami atur untuk proses penjurian nanti. Terima kasih atas waktunya Ibu Almira Sinantia, Bapak Tio, Bapak Toto, Bapak Agus Nurudin, dan semua peserta yang sudah hadir pagi ini. Saya Evi Herawati, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Terima selalu. kasih Bu Amira, Pak Tio, Iya, terima kasih. sukses semuanya. Sama-sama Terima kasih sukses. Bapak Ibu. Terima kasih.